Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bu Selvi akan menjelaskan tentang rumus sum if, count if, dan average if. Untuk sum if itu kita gunakan untuk ketika kita ingin menjumlahkan data sesuai kriteria yang kita inginkan. Kalau count if itu untuk menghitung kemunculan data yang sesuai dengan kriteria kita. Kalau misalnya average if itu untuk menghitung rata-rata yang kondisional atau yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Nah, ketiga contoh ini akan Bu Selvi jelaskan dalam satu tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bu Selvi akan menjelaskan tentang rumus sum if, count if, dan average if. Jadi untuk rumus sum if ini kita gunakan ketika kita ingin menjumlahkan data sesuai dengan kriteria kita. Jadi dipilih-pilih tuh yang kita jumlahkan. Kemudian kalau count if itu untuk menghitung kemunculan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi misal nanti ada data itu kemunculannya berulang-ulang, jadi nanti kita bisa menghitung tuh berapa kali sih munculnya gitu. Selanjutnya ada average if. Average if ini kita gunakan untuk menghitung rata-rata yang kondisional atau yang sesuai dengan yang kita mau kriterianya gitu. Jadi kan ini semuanya pakai if ya. Jadi itu biasanya kita gunakan dengan jika gitu kan, jika memenuhi syarat apa gitu. Nah, ketiga rumus ini nanti akan Bu Selvi jelaskan dalam satu tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Nah, ini tabelnya. Jadi di sini ada daftar penjualan toko Smile misalnya. Di sini ada nama barang, buku tulis, menghapus, pulpen, pensil yang diulang. Yang selalu diulang untuk seterusnya. Nah, di sini datanya ada jumlah dan harga satuan. Otomatis untuk total penjualan kita dapatnya dari mana? Dari perkalian antara jumlah dan harga satuan. Kemudian satu kali aja kita masukkan rumus, kemudian langsung kita tarik ke bawah. Untuk total ini, total jumlahnya dan total penjualannya, secara keseluruhan kita menggunakan rumus sum. Nih ya, menggunakan rumus sum dari ini sampai sini. Hasilnya akan muncul secara otomatis. Sama ini juga rumusnya menggunakan rumus sum nih, rumus sum ya. Selanjutnya, nah ini yang akan Bu Selvi tekankan pada video pembelajaran kali ini. Jadi di sini ada untuk menghitung jumlah data sesuai kriteria. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus sum if. Sum if. Nah, Bu Selvi masukkan rumusnya melalui insert function. Kemudian untuk sum if itu ada di kategori math and trick. Kita cari sum if. Nih, sum if, kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul 3 kolom seperti ini. Yang pertama yaitu ring. Jadi ring ini digunakan untuk menentukan ring yang akan diuji atau yang ditanyakan di sini. Kan di sini yang ditanyakan adalah jumlah untuk total penjualan ya. Kalau di sini total penjualan ya. Ini kurang Bu Selvi informasinya, total penjualan dari buku tulis. Otomatis untuk ringnya kita harus cari ring di mana ada yang akan diuji.
Di sini kan buku tulis, berarti cari ring yang ada tulisannya buku tulis, yaitu ring ini, ring nama barang. Ini yang kita blok ringnya. Nah, kemudian kriterianya kita tuliskan apa yang mau diuji, kriterianya gitu kan. Jadi di sini kita tulis buku tulis. Oh ya, untuk penulisan kriteria itu harus sama dengan tulisan yang di ring ini. Kalau misalnya kalian mengetiknya itu huruf kapital semua, di sini ditulisnya juga harus huruf kapital semua. Kalau misalnya di sini Bu Selvi hanya huruf kapital di depan kata aja, B dan T, ya di sini harus sama. Kalau itu nanti tidak sama, dia tidak akan mendeteksi, tidak akan terbaca, gitu. Kemudian untuk summary-nya itu, ini kan yang ditanyakan kalau di sini total penjualannya nih. Total penjualannya dari buku tulis itu berapa sih? Berarti di sini untuk summary itu hasilnya. Oh, kalau tadi yang diuji itu adalah yang ini, ranknya buku tulis, pulpen, dan sebagainya. Oh, hasilnya kita pengennya nanti munculnya ini yang dijumlahkan. Punya buku tulis berapa kali nih? Gitu. Berarti untuk summary-nya kita isi nih, total penjualan. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini karena ini isinya nominal, Bu Selvi ganti dulu dengan format accounting gitu ya. Format accounting. Jadi nanti tinggal otomatis. Bu, ini bisa nggak langsung ditarik ke bawah? Oh, nggak bisa karena kriterianya itu kan beda-beda, sendiri-sendiri gitu. Nah, coba kita cek untuk buku tulis itu berapa kali nih. Ini ya. Buku tulis Bu Selvi tandain berbeda. Kemudian ini dan buku tulis ini ada 3 kali muncul di mana nominalnya itu 1.400.450. Kalau dijumlahkan hanya ketemunya adalah 1.850. Nah, itu kan sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Jadi kita ingin menjumlahkan total penjualan dari buku tulis aja. Nah, untuk cara yang selanjutnya ini sama. Untuk yang penghapus berarti kita bisa tuliskan, misalnya Bu Selvi langsung tuliskan rumusnya di sini. Sum if, kemudian ingat ini ring. Ringnya adalah yang ini. Kemudian ingat untuk titik 2 itu artinya sampai, jadi B4 sampai B13. Kalau titik koma itu pemisah. Oh, kalau tadi ring ini udah pindah nih ke kriteria gitu. Kriterianya adalah penghapus. Kemudian pindah lagi nih kita ke summary. Summary-nya yang mana? Yang ini, ya kan? Kemudian yang tutup kurung, kemudian langsung enter. Oh, penghapus itu ada 500.000. Mana aja nih ya penghapus ya, ini dan ini 2 kali muncul kan? Dia 500.000. Ternyata bener. Nah, begitu seterusnya. Terserah kalian menggunakan insert function atau sum if di sini, terserah ya. Jadi sesuai dengan yang paling mudah bagi kalian itu yang mana. Kalau di sini Bu Selvi kadang seringnya menuliskan langsung. Nah, ini sum if, kemudian kriterianya adalah pulpen ya sekarang ya. Kemudian summary-nya adalah total penjualan.
ketemu 1.820.000. Kemudian yang pensil. Yang pensil di sini yang akan diuji, apa yang akan diuji? Oh, pensil, gitu kan. Kemudian hasilnya yang mana? Yang ini. Tuh, hasilnya 1.200.000. Nah, selanjutnya yang ini nih. Untuk total transaksi atau total penjualan ini yang kurang dari 500.000 kita mau jumlahkan semuanya. Berarti kita ingin menjumlahkan ini nih, 400, 300, 400, 200, yang kurang dari 500.000 pokoknya. Ya kan? Nah, ini biar mudah, Bu Selvi ganti dulu ya. Ini untuk menghitung total penjualan. Menghitung total penjualan. Sesuai kriteria. Nah, ini untuk total transaksi yang kurang dari 500.000 kita ingin jumlahkan. Gimana caranya, Bu? Ya udah, misal bisa pakai insert function ya. Nah, kemudian kita pakai rumus sum if di sini. Nah, ringnya berarti kita gunakan yang mana? Yang ini. Total penjualannya ini langsung. Kemudian untuk kriterianya adalah kurang dari 500.000. Iya kan? Nah, untuk summary-nya nggak usah diisi karena kriterianya ini aja dari total penjualan ini kan. Kita kan nggak perlu ada kriteria buku tulis dan sebagainya. Jadinya cukup 2 ini aja yang diisi. Boleh. Akan keluar hasilnya, pasti keluar. Tuh, hasilnya adalah 2.200.000. Coba sekarang Bu Selvi ini itu dulu warnanya samain. Nah, untuk yang kurang dari 500 kan ini 400, 300, sudah 700, 1.100. Tambah ini 1.300, tambah ini 1.750, tambah ini 2.200.000, ya kan? Tuh. Hasilnya 2.200.000. Selanjutnya yang ini, yang lebih dari 600.000. Jadi kita ingin menjumlahkan transaksi dari total penjualan ini yang lebih dari 600.000. Berarti kan 4 ini kan 750, 620, 1 juta, dan 800. Nah, coba kalau misalnya langsung diketikkan, berarti kita tulis sum if, kemudian ringnya adalah ini, ya kan? Yang ingin kita cari nih mana yang kurang, yang lebih dari 600.000, ya kan? Kemudian kriterianya adalah lebih besar dari 600.000. Hasilnya adalah 3.170.000. Nih, coba kalian tambahkan sendiri, kalau nggak percaya pasti hasilnya sudah benar. Selanjutnya yaitu untuk, nah ini untuk yang sum if ya, seperti itu yang sum if. Ini Bu Selvi kembalikan dulu warnanya. Nah, ini untuk rumus sum if. Jadi ini menggunakan rumus sum if ya. Ini sum if. Tuh, bisa kita beliin. Menggunakan rumus sum if. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung kemunculan data sesuai kriteria. Nah, yang tadi Bu Selvi sampaikan di awal, untuk kemunculan data kita bisa menggunakan rumus count if. Jadi kita pengen nih untuk mengetahui buku tulis ini muncul berapa kali sih dalam daftar penjualan toko Smile ini, kemudian transaksi yang kurang dari 500.000 itu berapa kali sih ini tadi. Jadi di sini keluarnya bukan nominal,
tapi nanti number angka aja, angka berapa kali nih gitu. Oke, Bu Safi langsung aja masukkan rumusnya. Bu Safi melalui insert function. Untuk count if dan average if itu masuk di kategori statistikal. Ini ada average if ya, tapi kita pengennya yang count if. Nih, count if, kemudian klik OK. Di sini ada rank dan kriteria. Ranknya yang mana? Otomatis yang mana yang ingin kita hitung nih kemunculannya. Ini kan buku tulis, berarti cari rank yang ada buku tulisnya. Nah, otomatis sama kayak tadi. Yang ini ranknya. Kemudian kriterianya adalah buku tulis. Misal kalian mau langsung klik selnya itu bisa ya. Langsung klik selnya ini, misalnya kan kalau tadi Bu Selvi nulis buku tulis gitu kan. Nah, kalau ini kalian bisa langsung klik selnya. Itu bisa, tapi coba dicek dulu di sini. Bener nggak buku tulis? Takutnya kalian salah mengklik sel gitu. Kemudian hasilnya adalah 3. Bener nggak? 1, 2, 3. Seperti itu. Misalnya di sini juga sama. Nih, misalnya maaf, kita gunakan rumus count if. Ringnya, nih ingat ringnya yang mana? Yang ini ringnya. Kemudian untuk kriterianya apa? Penghapus. Coba kita klik yang penghapus. Ya. Kemudian kita tutup kurung. Oh, penghapus di sini munculnya 2, ya kan? Loh Bu, tadi kok nggak diketik, langsung klik selnya. Ya, itu ada 2 opsi ya. Jadi kalian bisa mengetikkan atau kalian bisa klik selnya. Tapi mungkin ada beberapa laptop itu yang nggak bisa seperti itu. Pengalaman dari kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian sih ada yang nggak bisa gitu, beberapa laptop. Tapi nggak banyak, dari 3 kelas mungkin hanya 1-2 aja. Jadi kalian harus mengerti sendiri laptop-laptop kalian. Misalnya contoh, ada juga kan yang kemarin itu apa, untuk nominal itu dia nggak dengan tanda baca titik tapi menggunakan koma. Itu it's okay, nggak apa-apa, itu tergantung bawaannya ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Oke, lanjut. Ini untuk menghapus hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk, nah, Bu Selvi ketik aja ya. Bu Selvi biasanya itu sukanya yang mengetik rumusnya. Kemudian kita ini pilih yang pulpen. Oh, ternyata ada 3 kali. 1, 2, dan 3. Kemudian yang pensil. Nah, loh Bu, ini kan cuman 10 baris. Kita tanpa menggunakan rumus, kita hitung manual itu lebih mudah. Ya, kalau nanti kalian ketemunya tabelnya hanya 10 baris ini. Coba kalau misalnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, apakah kalian mau menghitung secara manual? Nggak mungkin kan? Makanya di sini penggunaan spreadsheet itu sangat membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita, terutama ketika kita ketemu data yang tabel-tabel seperti ini. Kemudian di sini kita ingin menghitung data yang kurang dari 500.000 total penjualannya. Berarti ya udah. Di sini kita tinggal ketikkan count if, kemudian ranknya berarti yang ini. Karena di sini kriterianya adalah nominal. Kemudian untuk kriterianya adalah kurang dari 500.000.
hasilnya adalah 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini tadi untuk menghitung berapa kali munculnya, kalau yang ini untuk menjumlahkan nilai 6 itu tadi, total penjualan 6 kali itu tadi. Nah, selanjutnya yang ini sama. Ini kita gunakan rumus CONIF, kemudian kita pilih ringnya yang ini, titik koma, apa kriterianya? Yang jangan lupa tanda petik terlebih dahulu ya, lebih besar dari 600.000. Tanda petik lagi, enter. Nah, itu untuk penggunaan rumus CONIF ya. Ini Bu Selvi rata tengah dulu, kemudian Bu Selvi tambahkan ini adalah menggunakan rumus CONIF. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah average. Average ini kita gunakan average if ya. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata yang sesuai dengan kriteria yang kita mau. Jadi kalau di sini misalnya rata-rata penjualan buku tulis aja, penghapus aja, pulpen aja, dan pensil aja, gitu. Kita gunakan rumus average if. Average if itu masuknya di statistical juga. Ini average if ya. Nah, kemudian ini sama kayak sum if. Cuman di sini ada, kalau biasanya itu sum ring, ini average ring. Otomatis untuk ringnya kita kan ingin mengetahui rata-rata penjualan buku tulis aja. Jadi ringnya yang ada buku tulisnya nih. Yang ini, ya kan? Kemudian kriterianya apa? Buku tulis. Yang ini adalah ringnya, kemudian kriterianya kita tulis saja, kita klik buku tulis di sini sampai muncul buku tulis, kemudian di sini total penjualannya, baru kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya kita ingin untuk yang di sini kita formatnya menggunakan accounting, nah kalau Bu Selvi accountingnya sudah Bu Selvi setting tanpa 0,00 di belakangnya nih, decimal place-nya Bu Selvi nolkan, jadi dia otomatis sudah membulatkan diri ya. Nah, selanjutnya sama untuk yang penjualan penghapus juga sama. Untuk penulisan rumus kalian juga bisa menuliskan di sini ya, di formulator. Jadi sama dengan average if, kemudian ringnya nih, ingat ringnya yang mana? Ringnya adalah yang ini. Kemudian koma, kriterianya adalah penghapus, kemudian titik koma lagi, total penjualannya, tutup kurung. Nah, untuk penghapus hasilnya ini. Kemudian selanjutnya misal kalian mau nuliskan di sini lagi average if, ringnya kita gunakan yang ini, kemudian ini untuk sum ringnya tadi apa, untuk kriterianya adalah pulpen. Kemudian untuk average ringnya kita gunakan total penjualan. Oke. Itu hasilnya. Kemudian misalnya bisa tulisnya di sini. Average if buku tulis sampai ini
Kemudian untuk kriterianya adalah pensil, dan ini total penjualannya. Oke, nah ini menggunakan rumus average if. Average if. Ya. Nah, itu penggunaan 3 rumus dari sum if, count if, average if dengan contoh kasus seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dari Bu Selfie. Tunggu video-video selanjutnya tentang rumus-rumus successive tentunya yang sering digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.